Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin. Di episode yang kedua ini saya masih melanjutkan apa yang terjadi pada peristiwa tanggal 13 Desember 2023 di mana Ustadz Andi yang sekarang dinyatakan sebagai tersangka pengeroyokan dan Muhammad Ilhamuddin ya yang juga dinyatakan sebagai tersangka pengeroyokan oleh Polresta Kediri. Akan kita lihat keterangan yang sebenarnya, keterangan korban, dalam hal ini keterangan Ustadz Muhammad Mas'an alias Ustadz Andi. Dengarkan dan ikuti terus di episode kedua ini. Saya akan bongkar kriminalisasi atas relawan peduli Palestina Kediri Raya oleh Polres Kediri Kota. Oke, saya sampaikan ini rekaman saya, kesaksian dari Ustadz Andi. Bongkar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ngomong-ngomong, sambil ngomong kebetulan saya membawa ya handycam. Nah, ini sama anak saya minta untuk direkam sambil menunggu Ustadz Rahmat Maudi ya. Ustadz Andi ya, siap. Alias Muhammad Mas'an. Ya. Siap Ustadz? Siap. Nah, Ustadz, ada banyak teman. Sesungguhnya apa sih Ustadz yang terjadi saat itu, kok sampai Ustadz itu saya bela, diikuti oleh banyak kawan-kawan. Ya, berulang kali kita ada aksi di Polda Jatim 2 kali, ada aksi di Mabes Polri 2 kali ya Ustadz ya, kita datang dan sebagainya di sana. Itu Ustadz mengatakan, saya juga mengatakan bahwa Ustadz ini adalah korban yang dikriminalisasi. Gimana sih ceritanya Ustadz? Nah, kronologi awal kita berbicara mulai dari awal, karena ini kasus ini tidak bisa satu potong. Awalnya tanggal 13 Desember 2023. Nah, itu kita kebetulan satu kelompok, satu aliansi gitu bersama teman-teman itu mengadakan rapat musyawarah persiapan untuk aksi bela Palestina di Surabaya pada tanggal 15. Nah, jadi karena sudah tanggal 13 yang diadakan oleh gubernur ya? Di depan kantor gubernur. Di kantor gubernur ya. Karena tanggal 13 kita itu gladi bersih ya. Mulai dari pagi kita sudah konferensi pers sama teman-teman wartawan mau mengadakan aksi di Surabaya. Sore harinya kita teman-teman itu, karena saya sendiri juga koordinator, jadi kita kumpul di sekretariat. Kebetulan sekretariat tersebut adalah tempatnya di depan Masjid Persis, masjid yang dijadikan Al-Mutakun Manis Tunggal Kota Kediri. Tuh, kita sebagai koordinator, tanggung jawab kita adalah karena gladi bersih ya, 2 acara di Surabaya. Kita berencana untuk musyawarah sekaligus kita itu menyerahkan rapat persiapan dan menyerahkan beberapa nama-nama peserta aksi yang akan ikut. Jumlahnya berapa gitu? Nah, gitu. Aksi bela Palestina tersebut. Nah, ketika itu kebetulan saya datang itu juga mepet maghrib itu. Karena beberapa hal repot dan lain sebagainya, datang agak terlambat, mepet maghrib. Begitu saya masuk sekretariat, tidak lama itu azan maghrib sudah mulai. Nah, lantas
teman-teman yang musyawarah itu berhenti untuk menjalankan sholat jamaah di Masjid Al-Muttaqun Manis Renggo Kota Kediri. Sekitar berapa orang itu? Itu waktu itu kita musyawarah berapa ya? Mungkin ya kisaran 7 lah, 7. Cuman karena ada waktunya mepet maghrib itu sebagian memang pulang. Jadi ada ibu-ibunya ya, juga ya ada rapat ibu, itu? ada ibu-ibu juga. Ada memang sengaja rapat bener ya waktu itu, iya. ada ibu-ibunya ya. Karena ada ibu-ibunya yang namanya Bu Susilowati itu yang ngomong sama saya, dia ikut gitu. Tapi dia pulang gitu. Ada beberapa ibu-ibu banyak. Kebetulan kita masuk masjid pas maghrib itu, setelah itu azan selesai, tidak lama kemudian kan sudah iqomat itu. Terus ada salah satu orang memasuki area pengimaman masjid, mau ngimami, mau jadi imam sholat, mau masuk pengimaman untuk mengimami sholat maghrib. Terus tahu-tahu tiba-tiba terjadi keributan. Saya tidak tahu sama sekali persoalan apa yang menjadikan mereka itu terjadi keributan di ruang pengimaman. Spontanitas langsung saya merekam pakai HP ini. Pakai HP itu? Ya, pakai HP ini juga. Nah, saya rekam. Spontanitas saya rekam gini. Nah, tidak lama kemudian datang dari arah selatan itu Abdul Hamid. Abdul Hamid itu tidak menanya. Tapi belum kenal Ustaz namanya ya. Tapi belum kenal. Saya juga belum pernah lihat Abdul Hamid itu siapa ya. Dengarnya setelah namanya Abdul Hamid di mana itu? Itu ya setelah kita diperlihatkan CCTV oleh Polresta Kediri. Polresta Kediri. Ya, kembali ke penyidik. itu. Tahu-tahu Ya. ada Abdul Hamid. Dengan berapa orang itu? Pertama Abdul Hamid dulu masuk jebret itu, tahu-tahu memukul HP saya ini. Memukul HP saya, jatuh pakai kopiah ini ya. HP saya jatuh, terus itu sampai pecah HP saya ini, pecah. Terus saya ambil, saya video lagi, Nah, Abdul Hamid ini malah mukul saya lagi 3 kali. Mukul wajah saya, ya. Mukul wajah saya. 1, 2. Yang ketiga itu yang mengenai saya, ya. Nah, setelah itu memang lampunya mati. Tahu-tahu lampunya mati ya? Mati, dihidupkan lagi, mati lagi, dan itu sering itu. Setelah itu, begitu saya dipukuli oleh Abdul Hamid tersebut, teman saya ini yang namanya Muhammad Ilham itu berupaya menolong saya dengan mencegah Abdul Hamid itu supaya tidak terus memukuli saya. Oh gitu ya. Setelah itu malah justru siapa teman saya Muhammad Ilham ini yang jadi bulan-bulanan mereka. Jadi begitu Abdul Hamid memukul itu temennya lagi datang. Sopo koyok Mas Huri, terus siapa itu namanya itu? Fahri yang terekam di TV itu namanya Mas Huri dan Fahri. Nah, itu dengan beberapa rekannya itu malah justru memukuli. Terus setelah itu lanjut Abdul Hamid masih berupaya untuk memukul saya. Terus namun saya cegah dengan memegang tangannya. Saya kalau kedua tangannya ndak saya cegah, wah saya benjut di dalam masjid ini. Berhasil setelah beberapa saat itu tiba-tiba itu yang namanya Mas Huri itu datang membawa saya sambil mencekik leher saya gini. Itu terlihat semua di CCTV yang diperlihatkan oleh
Polresta Kota Kediri. CCTV. Ya. Nah, CCTV masjid. Ya, saya juga melihat Ya, waktu itu. nah, itu oleh Mas Huri saya dicekik, dibawa keluar. Nah, saya juga merasakan beberapa kali mendapatkan pukulan waktu dicekik, dibawa keluar tersebut, tapi tidak bisa melihat ya siapa pelakunya. Karena dari belakang itu. Ya. Setelah itu saya dibawa keluar, otomatis teman-teman saya ini termasuk diantaranya ada Habib Idrus dan lain sebagainya itu yang melihat saya kondisinya terancam karena dibawa Mas Huri dan kawan-kawan itu keluar, saya dicekik. Justru mereka yang ingin menolong saya supaya tidak jadi bulan-bulanan ya, supaya tidak dipukuli Mas Huri dan kawan-kawan, itu malah teman-teman saya ini yang malah justru menjadi korban pengeroyokan. Setelah itu dilerailah beberapa saat oleh petugas kepolisian yang di situ memang ada beberapa pihak keamanan kebetulan. Nah, setelah saya masuk lagi masjid, ke dalam masjid, nah itu begitu saya masuk itu justru Mas Huri itu memukul lagi saya dari arah belakang. Nah, Mas Huri itu memukul dari arah belakang kena sini saya. Wah, begitu tak tengok, wah Mas Huri lagi ini memukul saya. Namun saya ya tidak berupaya untuk mengejar, karena kalau saya mengejar wes pasti Konyol. jadi konyol ini ya. Konyol, mati mungkin ya. Konyol ini. Karena Ya. banyaknya, begitu banyaknya. Kalau terlihat di CCTV Ya, kan itu banyak itu masa banyak, ya. Enggak tahu itu entah gimana ceritanya, pokoknya Tahu-tahu datang udah banyak masa di situ. Ada banyak. Itu. Sampai terlihat tuh teriak-teriak. Ya. Ya Ustadz, oke, kita paham. Setelah itu kan ada teriakan polisi. Ya. Saya melihat waktu itu kan CCTV-nya video kita dibuka ya kan, Ya. video yang dijadikan alat bukti laporan Muhammad Ilhamuddin Ya, ya. ya, Kebetulan adalah saya sebagai kuasanya waktu itu dibuka kan sama polisi ketika pemeriksaan awal ya. Ya, ya. Saksi-saksi didatangkan semuanya ya. Ya mungkin ya pokoknya kita diminta untuk datang lah ya. Semuanya melihat CCTV, melihat bukti rekaman video ya. Ya. Oke Ustadz, nah ini kita bicarakan masalah ketika Ustadz tadi setelah dilihat bukti rekaman video dan bukti rekaman CCTV dilihat, apa polisi menilai saat itu? Yaitu khususnya ketua timnya Aibtu atau Aibda, saya agak lupa, Aibda atau Aibtu Eko Cahyono itu omongannya apa Ustadz waktu yang Ustadz dengar? Ya, seingat saya dulu kita pertama-tama kali itu juga beliau juga bilang ini juga terlihat jelas para pelaku-pelaku dari pihak mereka itu ada beberapa orang memang yang melakukan penganiayaan terhadap saya dan Ilhamuddin. Itu penyidik sendiri yang ngomong. Jadi setelah mereka itu memperlihatkan hasil CCTV masjid. Nah, itu ada beberapa nama, ya termasuk diantaranya itu yang memukuli saya. Ada Mas Huri, ada Abdul Hamid dan lain sebagainya itu yang terlihat jelas oleh CCTV. Iya. Nah, itu. Namun seiring berkembangnya masalah ini, ya terjadi konyol, terjadi lucu. Walhasil yang saya sebetulnya adalah korban penganiayaan, pemukulan di dalam masjid Mutakun ya. Buktinya cukup jelas ya. Yang cukup jelas itu malah dijadikan tersangka. Nah, itu yang konyol itu. Tersangka pengeroyokan. 170. Nah, yang dikeroyok malah jadi yang dikeroyok pelaku. Dijadikan pelaku. Nah, ini. Ustadz, dari sini kan Ustadz sudah tahu ya. Jadi tadi Ustadz ngomong bahwa ini mereka menyebutkan bahwa spontan saja ya, spontan ya, yang namanya
Aibda atau Aibtu Eko Cahyono, ketua tim itu, ketua tim Ustaz itu. Setelah tahu ketua tim itu mengatakan bahwa ini pelakunya yang terekam di TV cukup jelas adalah Abdul Hamid, Masyuri, dan satu orang Ustaz yang saya lihat juga yang disebutkan Fahri. Fahri itu ya. Saya enggak tahu namanya, masalahnya saya agak lupa ya, ini saya Fahri memang Ustaz. enggak kenal sama orang situ. Ya, itu waktu itu apa itu? Mau kan penyidik ngomong ya, mau ditangkap, mau diamankan lah istilahnya. Kalau saya berpikir ini besok malam ini atau besok insya Allah akan dilakukan penangkapan. Nah, apakah omongannya dari Aibda atau Aibtu Eko Cahyono ini terbukti, Ustaz? Enggak. Enggak, Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Bohong. Jadi, ya? bohong besar itu sebetulnya ini kan kasus remeh tuh. Kasus remeh. Jadi ternyata penyidik yang dalam hal ini yang menangani adalah Pak Eko siapa tadi itu sangat-sangat melempem penanganan dalam kasus ini, melempem dan kayaknya sih sesuai pesanan ini, sesuai pesanan kayaknya, yaitu konyol itu. Jadi korban malah jadi tersangka. Nah, ini mohon untuk dijadikan pelajaran lah untuk semua anggota penegak hukum. Jadi jangan seenaknya kalau bikin melakukan tugasnya. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz, mungkin Ustaz kan ini kecewa kenapa kok sekarang saya jadi tersangka padahal saya korban. Nah, ada hari ini kan kita mendadak Ustaz ya, mendadak sekali saudaraku, saya benar-benar mendadak. Ini datang ke sini janjian, sementara ternyata Ustaz Rahmat Mahmudi ada kegiatan. Insya Allah nanti sambil menunggu. Kira-kira pesan apa? Ustaz kan punya unek-unek. Pesan apa dengan kejadian ini silahkan sampaikan Ustaz. Ini insya Allah saya akan sampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden dan sebagainya. Nanti melalui teman-teman ya. Pesan apa yang Ustaz sampaikan dengan kondisi yang Ustaz saat ini dikriminalisasi. Yang jelas Ustaz tadi mengatakan konyol. Kalau saya mengatakan ada obstruction of justice. Ingat kasus Sambo, ya kan? Oh, Sambo melakukan kejahatan, tapi sama beberapa orang ya kan, anggota polisi lainnya itu ditutup-tutupi. Nah, ini sama. Menutup-nutupi dan mengkaburkan. Ini ada jurisprudensinya. Jurisprudensinya adalah kasus Sambo. Ustadz, mungkin apa yang sampean mau sampaikan sama utarakan kepada Bapak Kapolri, Ketua DPR, Ketua Komisi 3. Nah, ini juga akan saya sampaikan kepada Pak Syahroni. Saya pernah bertemu dengan beliau. Beliau itu konsen sekali. Wakil Ketua Komisi 3 itu namanya Bapak Syahroni, itu dari Jakarta ya. Itu konsen kalau masalah begini-beginian, konsen sekali dan sangat-sangat perhatian. Sangat perhatian. Salah satunya kemarin beliau ngomong tentang Vina, tentang kasus di Surabaya dan sebagainya. Itu bukan. Memang saya pernah bertemu dengan beliau ya, walaupun sekali dua kalian lah saya ketemu sama beliau. Beliau memang sangat cukup konsen lah ini. Salah satu anggota dewan yang memperhatikan masalah itu. Terlepas beliau tidak, mungkin kita masalah politiknya apa kita beda ya, tapi saya ngomong apa adanya. Saya tidak menyanjung beliau, tidak akrab dengan beliau, hanya ketemu saja ya kan. Nah ini Ustadz, mungkin bisa disampaikan. Apa yang mau Ustadz sampaikan setelah kita bicarain tadi banyak lagi? Ya, untuk Bapak Kapolri beserta jajarannya ataupun yang menjadi bagian atasan daripada penyidik yang bertugas di Polresta Kota Kediri, khususnya yang menangani kasus ini, penyidik atas nama Pak Eko atau Eko siapa itu, beserta teman-temannya itu. Jadi sudah sangat-sangat jelas saya adalah korban. Jenengan semua bisa melihat CCTV dari hasil CCTV Masjid Al-Muttaqun. Saya yang sebenar-benarnya adalah korban itu, namun oleh
pihak penyidik yang diketuai oleh Pak Eko itu malah dijadikan tersangka. Jadi kalau oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus hukum semacam ini dibiarkan, ya nantinya semakin kacau negara. Itu dieksekusi ya Pak, dibuang ke sana, ke Irian atau kemana gitu. Jadi orang-orang tidak berguna itu kalau atau dipecat sekalian malah bagus itu. Jadi kalau menangani kasus hukum ini, yo yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan kalau begini caranya, saya justru menilai atau menduga penyidik itu melakukan tugasnya sesuai dengan pesanan majikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, ini tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Andi atau Muhammad Mas An. Ini adalah beliau tadi ngomong yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kalau penyidik seperti ini tidak layak, tidak pantas dibuang saja ke Papua, kata beliau. Buang saja ke Papua. Ini permintaan ke beliau kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden. Perhatikan, di Kediri nyata ini saudara, nyata Bapak Kapolri, Bapak Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3 Bapak Syahroni yang pernah saya ketemu 2 kali, insya Allah mungkin jenengan lupa dengan saya, tapi ini saya perlu sampaikan bahwa ada kriminalisasi, ada yang harus dipertanyakan, dan ini dilakukan oleh oknum-oknum polisi. Sesungguhnya Eko itu hanya Aibda atau Aibtu Eko Cahyono itu hanya sekedar alat saja. Dia tidak bisa apa-apa. Yang jelas Kasat Reskrimnya, Kapolresnya, KBU-nya yang paling bertanggung jawab, harus dilakukan penindakan hukum. Dan insya Allah saya akan melaporkan, kita sudah melaporkan ke Propam. Tapi Ustadz Andi insya Allah akan membuat laporan tersendiri untuk supaya ini menjadi jelas melalui surat yang akan dikirimkan pada hari Jumat, insya Allah besok, hari Sabtu mungkin ya. Hari Sabtu besok akan dikirimkan. Beliau sudah membuat surat, ya terus terang saya bantu karena beliau bukan seorang hukum, terus saya bantu, dan insya Allah nanti hari Sabtu besok akan dikirimkan. Setelah itu beliau akan Seninnya beliau akan buka dengan apa kirim suratnya, yaitu isi suratnya, yaitu melaporkan ke Kadif Propam atas nama beliau sendiri, Ustadz Andi. Ya saudaraku yang cinta kepada penegakan hukum, cinta pada polisi, cinta pada jaksa, cinta pada hakim, jangan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi, oknum-oknum jaksa, maupun oknum-oknum hakim dan penegak hukum lainnya, supaya negara kita nyaman. Jadikan hukum sebagai panglima. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Andi. Sambil menunggu, sepertinya Ustadz Rahmat Mahmudi sudah mau datang, insya Allah sebentar lagi datang atau apa. Nanti saya juga akan berbincang-bincang, kesempatan ini saya gunakan. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih. Insya Allah sehat-sehat selalu Ustadz Andi. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi keterangan dari Ustadz Muhammad Mas An alias Ustadz Andi, saudaraku. Cukup jelas, silahkan lihat di episode yang pertama tentang saya membuka bukti video ya. Dan sekarang dilanjutkan di episode yang kedua ini, kesaksian dari Ustadz Muhammad Mas An dan alias Ustadz Andi. Ini fakta bahwa kriminalisasi perbuatan culas oleh polisi, obstruction of justice oleh polisi, bukan hanya terjadi di Jakarta pada kasus Ferdy Sambo, tapi dalam tingkatan Polres, mungkin juga Polsek terjadi. Dan kita sebagai orang yang cinta polisi, cinta penegakan hukum, harus melawan atas keculasan oknum-oknum Polresta Kediri. Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kadif Propam, Bapak Kepala Biro Wasidik, ini fakta. Monggo, kalau pengen menjadikan
eh, Kepolisian Bersih, ikuti tayangan saya di episode yang pertama, hubungkan dengan episode yang kedua ini, dan nanti akan ada episode yang ketiga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya, kita peduli pada Palestina, dan jangan takut atas keculasan yang dilakukan oleh mereka-mereka oknum-oknum penegak hukum yang sangat culas. Mari kita lawan bersama-sama. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Cecep Muhammad Yasin bersama relawan peduli Palestina.